Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidar Ali, NIM 09105804240053. Mata kuliah pengantar statistik sosial, dosen pengampu Hardianti SAP MAP, dengan tugas merangkum materi pertama sampai akhir. Pembahasan pertama adalah klasifikasi data. Data adalah sekumpulan fakta, angka atau informasi yang dapat diolah dan dianalisis. Sedangkan klasifikasi data adalah tindakan atau proses membagi sesuatu ke dalam kategori atau kelompok berdasarkan kriteria tertentu. Yang berarti klasifikasi data adalah proses pengelompokan data ke dalam kategori atau kelas tertentu berdasarkan karakteristik atau atribut yang dimilikinya. Selanjutnya, sumber data. Sumber data dibagi menjadi dua, yaitu data internal dan data eksternal. Yang pertama, data internal. Data internal adalah informasi yang berasal dari dalam organisasi atau perusahaan itu sendiri. Kedua, data eksternal. Data eksternal adalah informasi yang berasal dari luar organisasi. Selanjutnya, cara memperoleh klasifikasi data. Yang pertama, data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber penggunaan data. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan di masa lalu oleh orang lain tetapi dibuat tersedia untuk digunakan orang lain. Selanjutnya, waktu pengumpulan klasifikasi data. Yang pertama, data cross-seksional adalah jenis data yang dikumpulkan dengan mengamati banyak subjek penelitian seperti individu, perusahaan, negara, atau wilayah pada satu titik atau periode waktu. Kedua, data time series adalah rangkaian titik data yang diindeks atau terdaftar dalam urutan waktu. Selanjutnya, jenis klasifikasi data. Jenis klasifikasi data ada 4. Yang pertama, data nominal. Kedua, data ordinal. Ketiga, data interval. Keempat, data rasio. Selanjutnya, sifat data. Yang pertama, data kualitatif adalah jenis data yang bersifat deskriptif dan tidak dapat diukur dengan angka. Data ini biasanya digunakan untuk menggambarkan karakteristik, sifat, atau kualitas dari suatu fenomena. Yang kedua, data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur dan dinyatakan dalam bentuk angka dan bilangan. Selanjutnya, populasi dan sampel. Menurut Ismianto, populasi adalah keseluruhan subjek atau totalitas subjek penelitian yang berupa manusia, benda, hewan, suatu hal yang di dalamnya dapat diperoleh dan dapat memberikan informasi data penelitian. Populasi dibedakan menjadi 4. Yang pertama, populasi terbatas, sumber data yang jelas. Kedua, populasi tak terbatas, sumber data yang tidak dapat ditentukan. Ketiga, populasi homogen, sumber data yang unsurnya memiliki sifat data yang sama. Keempat, populasi heterogen, sumber data yang unsurnya memiliki sifat data yang berbeda atau bervariasi. Sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Keuntungan menggunakan sampel. 1. Memudahkan peneliti untuk jumlah sampel lebih sedikit dibandingkan dengan menggunakan populasi. 2. Peneliti lebih efisien. 3. Lebih teliti dan cermat dalam mengumpulkan data. Keempat, penelitian lebih efektif. Teknik penarikan sampel yaitu non-probability sampling dan probability sampling. Kesimpulan, materi ini membahas klasifikasi data meliputi sumber, cara memperoleh, waktu pengumpulan, jenis data, dan sifat data. Kemudian dijelaskan mengenai populasi dan sampel, termasuk keuntungan serta teknik penarikan sampel. Singkatnya, materi ini memberikan pemahaman komprehensif tentang pengelompokan data dan teknik pengambilan sampel untuk penelitian. Terima kasih telah menyimak video saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.